Salam damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berjumpa dengan Renungan Suara Gembala hari ini, mari kita buka hati kita untuk firman Tuhan. Bapa, berbicaralah kepada kami melalui kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan saat ini. Berbicaralah, nyatakan isi hatimu dan kehendak-Mu, dan berikan kami kekuatan supaya kami taat melakukan firman Tuhan di dalam setiap langkah kaki kami. Terima kasih untuk pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Tema firman Tuhan yang kita renungkan saat ini adalah doa permohonan dari kitab Mazmur pasal 25 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Beritahukanlah jalan-jalan-Mu ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Doa adalah komunikasi orang percaya dengan Tuhan yang berisi penyembahan dan juga permohonan. Seperti halnya Raja Daud, ia senantiasa berserah kepada Tuhan dan ia berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan supaya tidak tersesat. Jadi kita ini perlu berdoa agar Tuhan menunjukkan jalan supaya kita tidak salah jalan. Karena kita ini terbatas. Pengertian kita, pemahaman kita, bahkan masa depan kita tidak tahu. Hari esok pun kita tidak mengerti. Oleh karena itu kita perlu berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui. Kemudian yang kedua, kita perlu berdoa agar Tuhan menyertai. Jadi mari kita mengizinkan Tuhan untuk memimpin, menyertai perjalanan hidup kita. Kita juga perlu membuka hati kita untuk setiap pengajarannya. Kita ini perlu dididik, kita ini perlu diajar, supaya kita memiliki pola hidup yang benar, pola hidup yang layak, pola hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan, sehingga Ia berkenan menyertai perjalanan hidup kita. Setiap langkah kaki kita dan seluruh aktivitas kita perlu kita serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kemudian yang ketiga, kita juga perlu berdoa dan yakin supaya Tuhan menyelamatkan kita. Karena memang Tuhan itu sumber keselamatan. Melalui Yesus Kristus kita telah diampuni, kita telah disucikan dan diselamatkan. Nantikanlah pertolongannya dengan sabar. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam persoalan, ketika kita datang kepada Tuhan, mungkin jawaban doa itu tidak langsung seketika diberikan kepada kita. Mungkin ada proses, mungkin ada waktu yang akan Tuhan berikan menjadi jawaban bagi kita. Kita perlu bersabar menantikannya. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Datanglah kepada Tuhan, hampirilah hadiratnya. Berdoalah dan berharaplah hanya kepada Tuhan. Bersabarlah menantikan jawaban doa. Jangan takut dan jangan khawatir. Percayalah, pasti Tuhan itu berkarya, bekerja, memberikan yang terbaik, tepat pada waktunya. Karena firman Tuhan menyatakan segala sesuatu itu indah pada waktunya Tuhan. Datanglah ke hadirat Tuhan dengan merendahkan diri. Naikkan doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tuhan, tunjukkanlah jalan yang harus kami lalui. Jalan yang harus kami tempuh. Karena kami ini terbatas. Tanpa penyertaan Tuhan, kami akan tersesat, kami akan jatuh. Bawalah kami berjalan dalam kebenaran-Mu. Ajarlah kami, didiklah kami, bentuklah kami menjadi seperti yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya karena Engkaulah Tuhan sumber keselamatan kami. Engkaulah yang memberikan anugerah kehidupan yang kekal kepada kami. Kami bersyukur, kami menjadi orang-orang yang dipilih, dipanggil, dan ditetapkan untuk menerima kasih karunia di dalam Tuhan kami, Yesus Kristus. Saat ini kami berdoa untuk para hamba Tuhan, kami berdoa untuk para penginjil, kami berdoa untuk para rohaniawan, orang-orang yang melayani pekerjaan Tuhan, supaya mereka menerima pengurapan kuasa Roh Kudus, dan mereka memberitakan kasih Kristus, menyatakan firman Tuhan, dan kami percaya semua pekerjaan Tuhan, entah itu melalui gereja, melalui media sosial, melalui lembaga-lembaga sosial, baik itu rumah sakit, panti werda, rumah pemulihan, Tuhan Engkau memberkati. Demikian juga melalui sekolah-sekolah Kristen, lembaga-lembaga pendidikan, kami rindu banyak jiwa mendengar kebenaran firman Tuhan.
Akhirnya banyak orang diselamatkan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tentu pekerjaan Tuhan ini membutuhkan biaya operasional. Oleh karena itu Tuhan, curahkanlah berkat-Mu, curahkanlah kasih karunia-Mu, supaya Injil diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya. Amin.